Selamat datang di channel Tuah Kata. Tema kita tanggap darurat krisis bisnis. Kita sampai ke sesi 6. Di sesi ini kita akan membahas mengelola proses dari hulu ke hilir. Mari kita lihat bagaimana mengelola bisnis dari hulu ke hilir. Bisnis perlu dikelola dari hulu ke hilir karena setiap proses bisnis itu diperlukan biaya. Kita harus memperkecil biaya. Untuk itu ada 3 tolok ukur. Ada 3 kata kunci, yaitu efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam satu proses. Semakin hemat atau semakin sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat. Kedua, efektivitas. Efektivitas adalah ukuran tingkat pemenuhan luaran atau tujuan proses. Semakin tinggi pencapaian sasaran atau tujuan proses, maka dikatakan proses tersebut semakin efektif. Proses yang efektif ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih baik dan lebih aman, lebih sedikit waste atau sisa atau yang tidak diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga adalah ekonomis. Satu langkah tindak disebut ekonomis jika bisnis itu dapat memperoleh masukan atau barang ataupun jasa yang mempunyai mutu terbaik pada tingkat harga yang serendah mungkin. Mutu dahulu, baru harga. Dalam mengelola proses bisnis dari hulu ke hilir, ada beberapa faktor dan unsur yang perlu kita cermati, kita pantau, dan kita kendalikan. Pertama, pemasok. Kedua, bahan baku dan bahan penolong. Selanjutnya, alat produksi dan proses pengolahan oleh produksi. Produksi menghasilkan produk akhir, polos dalam arti belum diberi merek. Kemudian produk itu kita kemas dengan merek dan kita pasarkan kepada konsumen. Apa yang perlu kita pantau, kita cermati, dan kita nilai dari pemasok? Pertama, keandalannya, artinya kemampuannya dan keteraturannya di dalam mengirimkan bahan baku dan bahan penolong dengan jumlah dan mutu yang kita inginkan pada waktu yang kita inginkan pula. Kedua adalah layanan. Kita tentunya ingin layanan itu mulus dan baik. Ketiga adalah pengaturan bisnis, termasuk di dalamnya adalah cara-cara pembayaran. Tentunya kita ingin cara pembayaran yang meringankan kita. Untuk bahan baku yang kita perlu pantau dan kita kendalikan adalah mutu. Mutu akan terkait dengan mutu produk kita. Kedua, konsistensi mutu. Ketiga, biaya. Tentu biaya siogianya terkait dengan mutu tadi. Dan kemudahan pengolahan, artinya mudah diolah, dimasukkan ke dalam proses produksi,
sehingga dengan demikian proses produksi bisa efisien. Untuk alat dan proses pengolahan yang kita perlu pantau dan kendalikan adalah tingkat efisiensi alat, juga efisiensi proses. Ukurannya adalah biaya per unit. Produk akhir. Kita harus ingat bahwa tujuan produk adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Untuk itu, produk itu harus memiliki kinerja teknis yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian produk itu kita kemas dengan brand. Apa fungsi brand? Fungsi brand adalah mengkomunikasikan manfaat dan keunggulan produk. Tujuannya agar konsumen yakin akan brand kita. Kemudian brand itu juga mempunyai tampilan dan juga citra yang bisa menyentuh perasaan dan emosi konsumen. Ini agar mereka membangun kesukaan terhadap brand kita. Konsumen, apa yang harus kita pantau? Sejauh mana tingkat kepuasan konsumen terhadap kinerja produk kita? Dan sejauh mana kesukaan konsumen terhadap brand kita? Dan sejauh mana pula dia tuh menyatakan antara nilai dan harga dari produk kita itu seimbang. Artinya dia bersedia membayar dengan nilai yang dia peroleh. Ukurannya adalah pangsa pasar. Itulah 1, 2, 3, 4, 5. 6 unsur yang harus kita pantau, kita cermati, dan kita kelola dengan baik. Keenam unsur yang harus dikelola dengan baik dan dicermati dengan teliti dalam pengelolaan proses bisnis dari hulu ke hilir terbagi kedua kelompok. Pertama, kepada kelompok produksi serta kepada kelompok pemasaran. Produk termasuk keduanya karena bahagian pemasaran memberikan informasi kepada bahagian produksi apa saja atribut produk yang harus memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara produksi itu membuat produk dengan fitur-fitur dan atribut-atribut yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Baik produksi maupun pemasaran memerlukan karyawan untuk melaksanakannya serta keuangan untuk mendukung kegiatannya. Jelaslah bahwa efisiensi dan efektivitas serta keekonomisan proses produksi dan pemasaran tergantung daripada tingkat kompetensi, kedisiplinan, kreativitas, serta inovasi karyawan yang terlibat. Kita telah menyelesaikan sesi 6 di mana kita membahas kelola proses dari hulu ke hilir. Di sesi selanjutnya kita akan membahas periksa dan analisa sumber daya. Sampai jumpa di sesi 7. Silakan komen dan please like serta subscribe dan jangan lupa share kepada semua teman-teman. Terima kasih.